Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys, Pilkada DKJ atau Daerah Khusus Jakarta sebentar lagi masuk tahap pendaftaran calon gubernur. Kira-kira siapa saja calon yang akan didaftarkan partai politik nanti? Tapi dibalik itu ada isu lain kalau nanti Pilkada DKJ ini ibarat akan melawan kotak kosong. Dalam arti lawan calon dari Kim Plus yaitu Ridwan Kamil ada kemungkinan akan bersaing dengan lawan yang dianggap kurang sepadan. Dengan tidak ikut sertanya Anies Baswedan dalam Pilgub DKJ nanti, ini jelas akan memudahkan atau memberi karpet merah kepada Cagup Ridwan Kamil untuk menuju orang nomor 1 di DKJ 2024 nanti. Saya yakin ya, kalau Kim itu lawan kotak kosong, saya kira masyarakat Jakarta akan melawan pilih kotak kosong. Pendukung Pak Anies, pendukung saya kira pasti lebih cenderung pilih kotak kosong. Pasti malu kan, kayak Makassar. Dimunculkan calon kayak boneka Makassar ya? Malu kan. Ayo ya. Jadi Ahok ini yakin banget ya kalau warga DKJ nanti akan cenderung memilih kotak kosong daripada pilih calon dari Kim Plus. Nah begitu ya. Terus bagaimana kalau seandainya kotak kosong nanti lebih unggul suaranya daripada calon tunggal? Ya, berharap saja itu tidak terjadi, karena kalau terjadi ini akan mengulang proses yang panjang dan tentunya makan biaya yang tidak cukup sedikit. Jadi berdoa saja ini tidak terjadi. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dari jalur perseorangan atau independen yaitu Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos dalam tahapan verifikasi administrasi perbaikan Pilgub Jakarta 2024. Keduanya saat ini akan menjalani tahapan verifikasi faktual. Kami mohon doanya dari semua masyarakat DKI dan rekan-rekan yang menitipkan harapannya kepada kami untuk kami berjuang menjadikan Jakarta lebih baik dengan dasar aman. Kami aman dulu agar perut rakyat kenyang dan kita bisa mengatasi hal-hal lain yang lebih baik lagi. Dan seluruh keluhan rakyat pun akan kami akomodir dan kami akan perjuangkan. Bahwa akan ada petugas verifikator faktual dari Komisi Pemilihan Umum dengan identitas sebagai verifikator. Mohon untuk dibukakan pintu kepada Bapak Ibu RT RW bahwa kami akan mendatangi dari rumah ke rumah sejumlah 721.000 warga pendukung yang lolos verifikasi administrasi untuk akan kami lakukan verifikasi faktual. Pilgub DKJ nanti tidak akan melawan kotak kosong. Ternyata ada cakup nih dari jalur independen yaitu Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun dan wakilnya Kun Wardana yang saat ini masuk tahap verifikasi faktual. Nah, jadi bagi kalian warga DKJ yang identitasnya itu turut mendukung cakup independen ini, siap-siap saja ya. Akan didatangin pihak petugas verifikator KPU DKI Jakarta untuk verifikasi faktual. Saat ini sedang ramai guys, adanya kasus pencatutan NIK yang digunakan sebagai syarat dukungan bagi calon independen Dharma Pongrekun ini ke KPU. Nah, sekarang dia menyampaikan klarifikasi kalau dia tidak terlibat terkait pencatutan identitas tersebut. Calon gubernur dalam mengumpulkan data itu tentunya dibantu oleh relawan. Jadi kami tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data pendukung. Data pendukung inilah yang kemudian diperiksa oleh KPU. Itu sebabnya buat yang memang bukan pendukung kami akan tersaring dengan sendiri. Kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Jadi Dharma Pongrekun ini menyampaikan kalau dia itu bekerja tidak sendiri, tapi ini ada tim ya. Tugasnya tim ini mengumpulkan identitas sebagai bentuk dukungan.
Dan beliau juga menyatakan kalau dia itu bekerja sendiri, tidak ada backingan orang di belakang beliau. Apakah ini benar ya? Kita tunggu saja. Warga DKI dikejutkan dengan munculnya calon independen gubernur di DKI. Selain orangnya tidak terkenal dan dikenal, caranya juga dengan cara mencatut KTP orang lain. Dan menurut saya ini hanya skenario atau drama Korea yang dibuat oleh rezim. Supaya apa? Karena Anies Baswedan telah disingkirkan melalui penjagalan, maka nanti akan mencalonkan diri adalah Ridwan Kamil, yang kemungkinan menurut hemat saya wakilnya adalah Kaisang. Dan lalu nanti dikhawatirkan jika Ridwan Kamil mencalonkan diri dan nanti melawan kotak kosong, dan dikhawatirkan kotak kosong akan menang, dan ini akan membuat Ridwan Kamil dan Kaisang malu. Lalu dimunculkanlah calon independen dengan cara mencatut KTP orang lain. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika calon independen ini menang? Kemungkinan untuk menangnya adalah tipis, karena selain tidak dikenal dan terkenal, juga dengan cara mencatut KTP orang lain. Kalau seandainya menang, dan tentu bisa disingkirkan dengan cara mempermasalahkan secara hukum pencatutan KTP orang lain tersebut. Dan dengan demikian akhirnya akan menang siapa? Ya tentu Ridwan Kamil juga beserta dengan calonnya yang kemungkinannya adalah Kaisang. Sehingga nantinya Ridwan Kamil dan Kaisang yang akan menjadi gubernur. Dan seperti yang telah disampaikan sebelumnya juga, nanti ada skenario bahwa Ridwan Kamil akan mengundurkan diri, bisa saja melalui kasus hukum yang ada padanya, atau nanti dia diangkat jadi menteri, sehingga nanti Kaisang juga yang akan menjadi gubernur. Sekian, ini hanya diskusi. Terima kasih. Jadi ini pendapat atau analisa dari salah satu netizen ya terkait dengan masalah calon independen ini ya. Ini dikhawatirkan calon independen ini nanti akan kalah ya. Seandainya menang pun juga akan dikasuskan ya. Mungkin kasus terkait pencatutan nama nik ini akan dimunculkan seperti itu. Dia juga mengatakan kalau seandainya nanti si Ridwan Kamil yang menang itu bisa saja juga disingkirkan ya dengan skenario nanti yang tetap akan menjadi gubernurnya adalah Kaisang. Tapi kalau menurut saya pribadi sebenarnya ini analisanya terlalu berlebihan ya, karena bahkan sampai saat ini dari Kim Plus sendiri ini belum mendaftarkan ya siapa calon gubernur dan wakil gubernur di DKJ 2024 ini ya. Jadi ya kita tunggu saja sebenarnya kepastian dari terkait dengan informasi ini ya. Ada seorang calon independen yang namanya Komjen Polisi yang sangat paham dengan pandemi, sangat paham dengan urusan elit global, dan dia tahu bahwa pandemi kritik itu membahayakan negara ini. Maka dia maju menjadi calon gubernur DKI dari kelompok independen. Menurut saya calon ini adalah calon yang sebetulnya kita idam-idamkan. Maka kita pengen cari pemimpin yang independen, bukan dari partai. Dan dia adalah Dharma Pongrekun. Saya mendukung dia juga karena dia paham tentang pandemi dan dia berjalan. Nah itu tadi pernyataan dari mantan Menteri Kesehatan ya. Dia yakin calon independen ini kinerjanya bagus ya, karena selama beliau bekerja sama dengan Bapak Dharma ini sepertinya semua tugas-tugas terkait masalah pandemi ini dapat diselesaikan dengan baik. Jadi DKI ini, Jakarta ini memang sangat cocok kalau dipimpin sama Dharma Pongrekun ini.
Nah, menurut kalian gimana guys, kira-kira apa kalian tetap berharap nih supaya ada kota kosong ya, jadi biar ramai gitu, atau berharap ini calon independen ini dapat lolos secara administrasi dan verifikasi faktual? Jadi Ridwan Kamil dari calon Kim Plus ini nanti punya pesaing ya dalam memperebutkan kursi nomor 1 di DKJ 2024 ini. Silahkan kalian beropini di kolom komentar ya. Terima kasih yang telah menonton, terima kasih yang telah mengklik video ini, dan terima kasih yang telah subscribe ya. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.